Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan limpah nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa melanjutkan kajian tafsir kita. Dan untuk sore hari ini yang akan kita kaji masih tentang ayat-ayat pernikahan, yaitu surat Al-Baqarah ayat 221, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Sesungguhnya budak yang beriman itu lebih baik daripada wanita musyrikah, meskipun dia sangatlah menarik perhatianmu. Dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrikin. Janganlah kalian para wali wanita, janganlah kalian menikahkan wanita-wanita yang berada di bawah perwalian kalian dengan laki-laki musyrikin sampai mereka beriman. Budak mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik. Budak namun dia mukmin itu lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun laki-laki musyrik itu menarik perhatian kalian. Ulaika yad'una ilan nar, mereka menyeru kepada neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'idni, sementara Allah menyeru kalian menuju kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran darinya. Baik, demikian surat Al-Baqarah ayat 221 yang maknanya saya kira sudah gamblang ya. Ini adalah perintah kepada para laki-laki agar jangan sampai menikah dengan wanita yang musyrik, dan juga perintah kepada para wali jangan sampai menikahkan wanita-wanita yang berada di bawah perwalian mereka untuk menikah dengan siapa? Laki-laki musyrik. Nah, baik. Kita baca keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang makna ayat ini. Beliau mengatakan, fi hadhil ayatil karimah yanhallahu ta'ala
ibadahu an yuzawwijul musyrikina binisai mu'minat, binisa'in mu'minat. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hamba untuk menikahkan orang-orang musyrikin dengan perempuan-perempuan mukminah. Walau kana al-khatib min haula'il musyrikin maudhi'al i'jab fi kamalihi al-khalqi wal khuluqi wal mali wal mihani wa ghairiha. Meskipun orang yang sedang melamar, ya, melamar yakni anak perempuan kita barangkali, ya, atau adik kita, yang melamar ini adalah laki-laki yang menakjubkan, ya, fisiknya bagus, ganteng, akhlaknya juga bagus, ramah, hartanya juga banyak, pekerjaannya mapan. Nah, siapa yang nggak ingin menikahkan seorang wanita, ya, dengan laki-laki yang seperti ini, wis ganteng, duitnya akeh, nah, pekerjaannya mapan, nah, ya, akhlaknya bagus, nah, tapi musyrik, ya, mungkin orang akan tergiur. Mereka-mereka yang punya anak perempuan akan tergiur melihat, yakni orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Mungkin dia pengen menikahkan putrinya dengan laki-laki semacam ini, tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kamu menikahkan yakni perempuan-perempuan mukminat itu dengan laki-laki musyrikin, ya, sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairun min musyrikin, ya, budak tapi dia beriman itu lebih baik daripada apa? Laki-laki, ya, musyrik. Walaupun laki-laki musyrik itu duitnya akeh, walaupun laki-laki musyrik itu ganteng, walaupun, ya, secara fisik bagus, bahkan secara akhlak pun tutur katanya mungkin ramah, tapi dia musyrik, ya, lebih baik menikah dengan budak saja asalkan beriman, ya. Itu penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita memang sedang diuji para ikhwah, ya, diuji kesetiaan kita terhadap agama ini. Orang yang kurang memegangi agama ini dengan baik, ya, maka dia akan merasa berat ketika mendengarkan ayat ini, ya. Apalagi orang yang sudah, ya, terbuai dengan kisah-kisah cinta misalnya, sudah larut hatinya terbawa oleh perasaan cinta misalnya, seolah-olah cinta itu adalah di atas segala-galanya, ya. Kalau sudah jatuh cintrong begitu, ya, sudah kayaknya sudah dunia itu milik berdua, ya, dunia itu milik berdua. Sehingga ayat semacam ini mungkin kadang lupa. Nah, ayat semacam ini mungkin dikesampingkan, ya, demi sebuah cinta. Nah, kalau sudah jatuh cinta ya pengennya nikah. Nah, nggak peduli agamanya apa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Nah, siapa yang lebih kamu cintai? Ya, kekasihmu atau Allah Subhanahu wa taala? Dan ujian ini sebenarnya belum ada apa-apanya sebenarnya kaum muslimin, ya, dibandingkan dengan dulu ujian yang pernah diterima oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya. Nah, Allah ingin menguji cintamu kepada anakmu dan cintamu kepada Tuhanmu, ya, mana yang lebih besar. Ternyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam bisa membuktikan bahwasanya cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada putranya. Ya, namanya bapak pasti cinta kepada putranya, tapi ternyata kecintaannya kepada Allah lebih besar. Ya, ini dibuktikan dengan apa? Berangkatnya beliau menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba, mengganti Nabiullah Ismail alaihissalam dengan seekor domba.
dan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala menunaikan perintah meskipun Allah membatalkan perintah tersebut. Nah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yani marilah kita melatih diri kita untuk menanamkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan kepada segala-galanya. Memang namanya manusia, ya, perempuan ada ketertarikan dengan laki-laki. Nah, laki-laki juga ada ketertarikan terhadap perempuan. Ketertarikan itu bisa jadi sudah mendarah daging, bisa jadi sudah merasuk ke dalam hati sanubari, sehingga kecintaan atau ketertarikan itu menjadi sesuatu yang sangat dieluk-elukan, diagungkan, ya, dianggap sebagai sesuatu yang sangat-sangat sakral. Sampai-sampai ada cerita-cerita tentang percintaan, ya, Rama dan Sinta, ya, Kois dan Laila, Romeo dan Juliet dan seterusnya, ya. Nah, sehingga orang itu tergambar pada benaknya, yakni bahwasanya cinta itu adalah segala-galanya. Nah, ketika ada ayat seperti ini, wala tankihul musyrikat, jangan menikahi wanita yang musyrikat, jeder kayak seolah-olah disambar geledek, ya. Dia sudah selama ini sangat cinta, jatuh cinta luar biasa, tiba-tiba apa? Nggak boleh menikahi, wala tankihul musyrikat. Nah, seorang mukmin harus melatih dirinya untuk menjadikan rasa cinta kepada Allah itu di atas cinta-cinta yang seperti itu tadi, ya. Cinta-cinta yang banyak digandrungi oleh manusia, cinta laki-laki pada perempuan atau cintanya perempuan kepada laki-laki yang sudah banyak diagung-agungkan di cerita-cerita, yakni romantis atau dalam sinetron atau dalam film-film percintaan, yakni cinta kepada Allah harus di atas itu semuanya. Dan sebenarnya terlalu banyak alasan, ya, untuk menjelaskan, ya, kenapa cinta kepada Allah itu harus di atas itu semuanya, ya. Terlalu banyak alasannya, ya, dan terlalu gamblang untuk dijelaskan, ya, sudah sangat gamblang. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling banyak memberikan kebaikan kepada kita dari siapapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala paling banyak memberikan kebaikannya kepada kita dari siapapun, bahkan lebih banyak daripada bapak dan ibu kita. Ya, semua yang kita rasakan, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan di dalam tidur itu sendiri, itu semuanya adalah nikmat Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku yang kita rasakan juga semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semua gerak-gerik kita bisa makan, itu juga karena nikmat Allah. Kita bisa minum juga karena nikmat Allah. Bahkan kita menghirup udara gratis, ini juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sesuatu yang indah, kita bisa melihat, ya, pemandangan di sekitar kita. Kita bisa menggerakkan tangan kita bisa menggerakkan kaki kita untuk berjalan. Ya, kita bisa berbicara, ya, seperti saya sekarang ini berbicara. Ya, semuanya itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang kita rasakan berupa kenikmatan-kenikmatan kecuali dari Allah, ya. Maka sudah semestinya, ya, kalau kecintaan Allah itu dijadikan kecintaan yang pertama dan utama. Dan jika seseorang sudah seperti itu, ya, maka seandainya dia diuji dengan kecintaan kepada seorang wanita, nah ternyata wanita itu adalah musyrikah misalnya, maka dia akan meninggalkan, tidak akan menikahi wanita tersebut. Ya, kenapa? Karena pihak yang lebih dia cintai melarang dia. Nah, jadi pihak yang lebih dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melarang dia untuk menikahi orang yang anggaplah dicintai misalnya. Dia mencintai seorang wanita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih dia cintai melarang dia. Ya sudah, dia tinggalkan. Dia meninggalkan sesuatu karena Allah, zat yang lebih dia cintai.
Nah, jadi itu alasannya para ikhwah. Seandainya seseorang itu jatuh dan tertimpa tangga, seandainya seseorang itu misalnya dipecat dari pekerjaannya, kemudian anak dan istrinya masuk rumah sakit, kemudian tagihan dari rumah sakit sungguh sangat besar, dia punya hutang banyak, dia aset-asetnya tersita dan hutangnya menumpuk, sudah jatuh tertimpa tangga. Tiba-tiba dalam kondisi yang sangat terdesak semacam ini, ada orang baik menolong dia, dikasihlah dia pekerjaan, gaji lumayan, kemudian dibantu lagi ya memenuhi tagihan rumah sakit, dibantu untuk bayar hutang, kemudian aset-aset yang hilang ya dibantu juga untuk bisa membeli kembali. Akhirnya ekonominya pulih, hidupnya kembali sejahtera karena ada pertolongan dari orang baik ini. Orang tersebut tidak akan mungkin melupakan jasa baik dari orang yang telah menolongnya. Selamanya dia tidak akan melupakan. Seandainya orang baik ini memerintahkan dia suatu ketika untuk datang ke rumah dia jam 2 malam, waktu nyenyak-nyenyaknya tidur, suruh datang, dia akan datang walaupun ngantuk, walaupun berat, dia akan datang karena dia selalu ingat jasa baiknya, dia selalu ingat pertolongan-pertolongan yang telah diterima darinya. Nah, ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala lebih daripada itu. Nikmat Allah, kebaikan Allah, manfaat-manfaat yang kita peroleh dari Allah lebih daripada itu. Nah, maka sudah sepantasnya Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai zat yang paling dicintai ya. Allah diposisikan pada posisi nomor satu, zat yang paling pertama dan paling utama untuk dicintai. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, mengkaruniakan kepada kita rasa cinta kepadanya. Jadi ini jawabannya para ikhwah. Ini kalau ada orang yang mempermasalahkan fatwa dari MUI ya, fatwa MUI bahwasanya nikah beda agama nggak boleh. Nah, itu orang-orang yang hidupnya dipenuhi dengan sinetron-sinetron cinta, dipenuhi dengan novel-novel percintaan, itu protes. Loh, kok percintaan harus putus gara-gara beda agama? Nah, seolah-olah apa? Cinta itu lebih gede daripada agama, sehingga nggak terima. Nah, kalau pernikahan beda agama itu diharamkan, nggak terima. Lawang cinta itu lebih gede bagi dia, menurut dia, daripada agama. Nah, tapi seorang mukmin tidak berat menerima fatwa itu karena agama lebih berat, lebih besar ya, daripada cinta. Kecintaan kepada Allah lebih besar daripada kecintaan kepada lawan jenis. Nah, wa yubayyinullahu ta'ala hikmatan nahyi an dzalika bi amrayni. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah dari larangan tersebut. Satu, annal abdal mu'min khairun minal musyrik. Nah, bahwasannya budak mukmin, ya, mukmin tapi dia budak itu lebih baik daripada seorang laki-laki musyrik. Li annal mu'min abdullahi ta'ala qaimun bi amrihi wa bima yajibu alaihi min huquqi zaujatihi fayumsikuha bima'rufin au yufarikuha bi ihsan. Thumma inna ittisalaha bil mu'min yufiduha fi diniha wa dunyaha. Yani karena seorang mukmin itu adalah hamba Allah yang menegakkan perintah-perintah Allah, apa saja yang Allah wajibkan yakni kepadanya. Dia akan mempertahankan istrinya ini dengan ma'ruf, atau kalau seandainya terpaksa harus berpisah, dia akan melepasnya dengan baik. Kemudian
interaksi seorang wanita dengan seorang mukmin walaupun budak itu akan membawa manfaat untuk dunia dan juga akhiratnya. Nah, bukan hanya dunia saja, tapi lebih besar daripada itu manfaat ukhrawi. Ya. Ini akan membimbingnya untuk mengabdi kepada Allah, taat kepada Allah, ya, cinta kepada Allah, cinta kepada kampung akhirat. Luar biasa. Kita di dunia ini cuma 70 tahun atau 60 tahun. Sementara di akhirat kita selama-lamanya. Ya. Belum di akhirat, baru di alam barzakh itu sudah jelas, sudah kelihatan. Orang di alam kubur itu sudah lebih lama ya daripada dunia ini. Coba Anda bayangkan para ikhwah, ya. Orang yang mati tahun 1600-an atau 1700-an. Berarti sampai sekarang sudah berapa tahun di alam kubur? 300 tahun. 400 tahun di alam kubur, baru di alam kubur. Sudah 400 tahun. Dulu di dunia berapa tahun usianya? Ya 60, 70, 80, sekitar itu. Maka orang kalau merenungkan ini, dia akan mengedepankan kepentingan akhirat. Nah, dia akan rela meninggalkan laki-laki yang tampan, laki-laki yang duitnya banyak, laki-laki yang ekonominya mapan, pekerjaannya keren. Nah, dia rela akan meninggalkan itu demi untuk menikah dengan seorang laki-laki mukmin. Meskipun laki-laki mukmin itu apa? Agamanya mungkin hartanya, duniawinya sedang-sedang, ya. Tapi mukmin, karena dia melihat akhirat, ya. Dia melihat akhirat. Nah, Atsani, anna ulaikal musyrikin yudhilluna man ittasala bihim haitsu yad'una ilan nar bi aqwalihim wa ahwalihim muhaddina lillahi ta'ala. Alasan yang kedua adalah ulaika yad'una ilan nar. Nah, mereka itu menyeru kepada neraka. Nah, mereka itu menyeru kepada neraka. Haitsu innahu subhanahu wa ta'ala yad'u ilal jannah. Dan Allah itu mengajak kepada surga. Coba renungkan ini. Jangan merenungkan dunia saja, ya. Nah, laki-laki tampan, laki-laki ganteng, duitnya banyak, dunianya mapan, ya, ekonominya mapan. Iya, memang nikmat. Tapi jangan mikir dunia tok. Nah, dunia cuma 60 tahun, 70 tahun paling lama. Ya. Ya, atau 80 tahun mungkin. Ya, 90 tahun itu sudah jarang-jarang. Nah, apakah dunia yang seperti itu Anda ya kejar-kejar dengan mengorbankan akhirat? Nah, apakah Anda mementingkan itu dan mengorbankan akhirat Anda, mengorbankan surga Anda? Padahal surga itu selamanya. Ya, hidup di akhirat selamanya, nggak ada batas ujungnya. Allah mengajak kita kepada surga. Allah mengajak kita kepada ampunan. Nah, wa dzalika bima aqamahu li ibadihi minad-din al-muwassil lahum ila dzalika. Tsumma khatamal ayah bi bayani minnatihil 'azimah wa hiya tabyinu ayatihi lin-nasi liyatadzakkaru wa yatta'izu. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan menyebut suatu nikmat yang agung, yaitu apa? Penjelasan kepada manusia tentang ayat-ayatnya, tentang sesuatu yang bermaslahat untuk hidup mereka. Hamba yang membaca Al-Quran ayat ini dengan kepala dingin, ya, dengan tenang, dia tidak akan emosi, nah, dia tidak akan marah. Justru sebaliknya, dia itu sangat-sangat berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena sudah ditunjukkan jalan kebaikan. Ya, wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya manusia itu yatadzakkarun, supaya manusia itu mengambil pelajaran. Ini nikmat Allah. Nah, kalau bukan karena petunjuk dari Allah, mungkin kita akan terjerumus, ya,
ya ini ke dalam keburukan, ke dalam kenistaan, ke dalam kehinaan. Nah, di sini Allah jelaskan hukum tentang pernikahan, nikmat ini. Dengan Allah jelaskan itu akhirnya kita tahu nikah yang baik yang seperti apa, nikah yang buruk seperti apa, sehingga kita bisa menjauhi ya calon pasangan, calon suami atau calon istri yang baik, yang bisa mengantarkan ke surga yang mana, yang bisa mengantarkan neraka yang mana. Penjelasan yang luar biasa, nikmah azimah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau orang membaca ayat ini dengan baik, dengan kepala dingin, dengan penuh tadabbur. Tapi kalau orang sudah mendahulukan emosinya, sudah terlanjur ya terbang bersama cerita-cerita percintaan, romantisme, ya sinetron, film-film percintaan, dia akan menjadikan cinta itu nomor satu segala-galanya. Bahkan agama pun kalah, agama nomor 27, cinta nomor satu. Nah, tidak para ikhwan, sekali lagi, agama ini kita bawa ya dunia dan akhirat nanti. Ya, agama ini urusannya adalah panjang, dunia dan akhirat. Agama ini yang akan menuntun kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Dunia yang 80 tahun atau 70 tahun dan akhirat yang selama-lamanya. Sementara cinta, sementara ini ketertarikan, kecenderungan kepada laki-laki atau kepada perempuan, ya, kepada pasangan yang tidak sesuai dengan syariat, cinta-cinta yang tidak sesuai dengan syariat itu membawa kepada keburukan, ya, buruk di dunia dan juga buruk di akhirat. Atau kalau seandainya baik di dunia, tapi kebaikan itu kan cuma sebentar, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana kalau seseorang itu menikah dengan seorang yang beda agama, tujuannya adalah untuk mengajak dia masuk ke Islam, kan baik. Nah, kita jawab, Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan jangan. Adapun urusan dia nanti ikut agama kita, ikut Islam, itu sesuatu yang kita sendiri tidak tahu. Kita sendiri tidak tahu. Bisa jadi kita yang ikut agama dia. Nah, bisa jadi dia ikut agama kita, atau sebaliknya kita yang ikut agama dia, atau terus berada di agamanya masing-masing, kemudian anaknya nanti bingung. Nah, atau agamanya anak ikut agama ibunya. Nah, bagaimana? Apakah Anda tidak sedih kalau memikirkan akan hal itu? Di dunia Anda bersama, di akhirat berpisah. Nah, berpisah dengan anak Anda beda agama, ya. Apa Anda tidak memikirkan itu para ikhwah? Ya. Jadi toleransi ya toleransi, ya, tapi hormatilah, agungkanlah, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat Allah di atas segala-galanya. Toleransi ada di dalam syariat, tapi jangan sampai toleransi itu menerjang hukum Allah. Seorang berdalih dengan toleransi, mengatakan boleh saja nikah beda agama. Nah, kalau dilarang maka itu akan menyebabkan intoleran, katanya seperti itu. Itu adalah unsur intoleran. Nah, kita katakan kita tetap toleransi, kita tetap menyerukan rukun sesama pemeluk agama yang lain kepada pemeluk agama lain. Kita rukun, kita toleransi. Nah, ini senantiasa kita serukan. Tapi ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min. Wala tankihul musyrikin hatta yu'minu. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadikan dia di atas segala-galanya. Wallahu a'lam. Min fawaidil ayah annal mar'ah la tuzawwij nafsaha wala ghairiha. Dari ayat di sini bisa diambil kesimpulan faidah beberapa hal berikut ini. Jadi wanita itu tidak menikahkan dirinya sendiri, harus wali yang menikahkan dia. Karena ayatnya di sini Allah berbicara tentang masalah ini apa? Wala tunkihu,
jangan kamu nikahkan. Nah, jangan kamu nikahkan orang-orang musyrikin, yaitu dengan wanita-wanita yang berada di bawah perwalianmu, maksudnya begitu. Ini Allah Subhanahu wa taala tidak berkata, wahai para wanita jangan menikah dengan laki-laki musyrik, tapi Allah menunjukkan pembicaraan kepada para wali wanita, bukan pada wanita, para wali wanita. Wahai para wali wanita, jangan menikahkan wanita-wanita muslimah dengan kaum musyrikin. Nah, berarti wanita itu ketika menikah ya harus berada di bawah perwalian walinya, ya. Anna wilayat tazwijaha lirijal, bahwasannya perwaliannya itu ada di tangan laki-laki, ya. Walinya perempuan ya bapaknya, kalau nggak ada bapaknya ya kakeknya, nggak ada kakeknya ya saudaranya, entah kakaknya entah adiknya yang laki-laki, nggak ada kakaknya ya pamannya, ya, paman ya laki-laki tentunya, seperti itu, ya. Bukan ibunya, bukan saudara perempuannya, bukan neneknya, bukan, tapi laki-laki, yakni kerabat laki-laki yang terdekat dan yang terdekat. Tahrimu tazwijil musyrikin bil mukminat, haramnya menikahkan kaum musyrikin, laki-laki musyrikin dengan wanita-wanita mukminat. Annal mu'min khairun minal musyrik, bahwasanya seorang mukmin lebih baik daripada seorang musyrik. Nah, walau faqahu bil jamal wal kamal, meskipun seorang yang musyrik ini tadi mengungguli laki-laki mukmin dari sisi fisik, dari sisi materi, dari sisi ketampanan dan lain-lain. Nah, anna qurbanal musyrik khatarun azim li'annahu yad'u ilan nar. Nah, ini kita diperintahkan untuk jauh, nah, tidak dekat-dekat, ya, jaga jarak. Nah, toleransi iya, berbuat baik iya, berbuat adil iya, tapi jangan sampai hidup kita itu melebur, ya, dalam sebuah akad pernikahan. Nah, karena itu adalah sesuatu yang besar, ya, khatarun azim li'annahu yad'u ilan nar, karena hal itu bisa membawa kita kepada kebinasaan berupa neraka. Anna dakwah qad takunu bil maqal wa qad takunu bil hal. Dakwah itu terkadang dengan ucapan, terkadang dengan perbuatan. Enggak mesti, ya. Ya, ini maksudnya ulaika yad'una ilan nar. Itu enggak mesti mengajak, enggak mesti dengan omongan. Nah, tapi bisa jadi dengan yang lain, ya, dengan materi, dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, ya. Nggak usah diajak, kadang ikut sendiri, hanya karena melihat materi yang serba mewah, yang gemerlap. Nah, Anallah ta'ala yad'u ibadahu ilal jannah wal maghfirah. Sungguh baik Allah ini. Allah mengajak kita dengan syariatnya kepada surga. Nah, tapi kadang sebagian kita nggak mau diajak, ya, nggak mau diajak ke surga. Ya Allah, rizkikan kepada kami, karuniakan kepada kami semua ya Allah surgamu ya Allah. Allahumma inna nas'alukal jannah, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma adkhilnal jannah birahmatik, Allahumma adkhilnal jannah birahmatik, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surgamu ya Allah, birahmatika wa fadlika wa karamika wa judika, dengan rahmatmu, dengan karuniamu, dengan kebaikanmu ya Allah. Minatullahi ta'ala ala ibadihi bibayani ayati linnas liyatta'idu. Di antara bentuk karunia Allah, anugerah Allah kepada hambanya adalah syariat. Nah, ya termasuk ini aturan untuk memilih pasangan. Nah, laki-laki muslim nggak boleh menikah dengan wanita musyrikat. Wanita muslimah nggak boleh menikah dengan laki-laki musyrik. Nah, ini adalah syariat, ini adalah nikmat. Nah, Allah telah tunjukkan kita kepada sebaik-baik aturan, kepada sebaik-baik ajaran. Bersyukurlah
berbahagialah, berterima kasihlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah marah, jangan tidak terima, jangan protes ya, dan bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah kepada kita sudah sangat banyak sekali. Sangat tidak pantas sekali kalau lisan kita ya buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, mencaci, mencela, menghujat syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Annat tafkir fi ayatillahi ta'ala sababun lil itti'ab. Memikirkan tentang ayat-ayat Allah itu adalah sebab orang itu memperoleh wejangan yang baik, ya, makna yang baik, nah, pelajaran yang baik, yang bagus dengan mikirnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Baik, di sini para ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada pengecualian ya yang terdapat di ayat yang lain, yaitu di dalam surat Al-Maidah, bahwasannya khusus untuk laki-laki muslim itu boleh menikahi wanita ahlul kitab, Yahudiyah atau Nasraniyah, yakni wanita Nasrani atau wanita Yahudi. Nah, jadi ini pengecualian. Tidak dibalik ya. Wanita muslimah menikah dengan laki-laki Nasrani atau laki-laki Yahudi, tidak. Nah, kalau ini tetap nggak boleh. Wanita muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi atau Nasrani tetap tidak boleh. Tapi laki-laki muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Nasrani ini boleh. Nah, ada ayat khusus tentang ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Maidah, nah, qul uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna ujurahunna. Nah, dihalalkan bagi kalian rezeki-rezeki yang baik ya. Dan juga sembelihan ahlul kitab, makanan dari berupa sembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian pun, sembelihan kalian pun halal bagi mereka. Demikian juga halal bagi kalian menikahi wanita-wanita mukminat yang ya menjaga kehormatan dirinya, dan juga halal bagi kalian menikahi wanita-wanita ahlul kitab, yaitu maksudnya adalah Yahudi Nasrani, selagi mereka juga muhsanat, afifat, menjaga kehormatan dirinya. Nah, demikian para ikhwah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita bahas dalam kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.